Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita yang kita dapat bertemu pada kesempatan yang mulia ini. Pada pertemuan hari ini, saya akan menjelaskan tentang kewajiban umat Islam terhadap jenazah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 semester ganjil. Terima kasih atas perhatiannya, selamat menyaksikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang memandikan jenazah, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Apabila seseorang telah dinyatakan meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan tempat yang aman dari jangkauan binatang. Yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang untuk mencium si mayit. Kemudian yang selanjutnya akan dijelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Dalam memandikan jenazah ada beberapa syarat yang harus disyarat dilengkapi. Yang pertama, syarat-syarat wajib memandikan jenazah, yaitu jenazah itu haruslah orang Islam, apapun alirannya, mazhab, ras, suku, dan profesinya. Yang kedua, didapati tubuhnya walaupun sedikit. Kemudian yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki. Perempuan tidak boleh memandikan jenazah laki-laki kecuali istri dan mahramnya. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Laki-laki tidak boleh memandikan kecuali suami ataupun mahramnya. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak untuk memandikan istrinya. Kemudian apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak untuk memandikan suaminya. Kalau mayatnya anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil, perempuan atau laki-laki dewasa boleh memandikannya. Berikut tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikan dan yang mengurusnya saja. Yang kedua, mayat diletakkan di tempat yang tinggi seperti dipan. Yang ketiga, dipakaikan kain basahan seperti sarung agar auratnya tidak terbuka. Yang keempat, mayat didudukkan atau disandarkan pada sesuatu, lantas disapu perutnya sambil ditekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Setelah itu dibersihkan dengan tangan kiri, dan yang memandikannya dianjurkan mengenakan sarung tangan. Dalam hal ini boleh memakai wangi-wangian agar tidak terganggu bau kotoran si mayit. Selanjutnya setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan untuk membersihkan mulut dan gigi si mayit. Kemudian selanjutnya membersihkan semua kotoran dan najis, mewudukkannya. Setelah itu membasuh seluruh badannya. Disunahkan membasuh 3-5 kali. Untuk memandikan mayat sebaiknya dingin. Air untuk memandikan mayat sebaiknya air dingin. Kecuali udara sangat dingin, terdapat kotoran yang sulit dihilangkan, boleh menggunakan air hangat. Yang kedua, dalam pelaksanaan untuk mengurus jenazah ini, yaitu dengan cara mengkafaninya. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani.
Pembelian kain kafan diambil dari uang si mayat sendiri. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafannya. Jika ia tidak mampu, boleh diambil dari uang kas masjid atau kas RT atau RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Kain kafan paling tidak 1 lapis, sebaiknya 3 lapis bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu an mengatakan bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah? Beliau menjawab, 3 lapis kain putih, jawab Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayit diletakkan di atasnya. Kedua tangannya dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Mengkafaninya juga tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafani mayit saudara kalian, kafanilah dengan sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim dari Jabir Abdullah radhiyallahu anhu. Selanjutnya setelah dikafani, yaitu dengan menyolatkan jenazah. Ya. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disolatkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, solatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Solatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian jelaslah bahwa orang yang berhak disolati ialah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disolati. Untuk bisa disolati, keadaan si mayit haruslah yang pertama suci, baik badan, tempat maupun kain kafannya. 2, sudah dimandikan dan dikafani. 3, jenazah harus sudah berada di depan orang-orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Berikut tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenazah diletakkan di depan jamaah. Apabila mayat laki-laki, maka imam berdiri di dekat kepala jenazah. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Yang kedua, imam berdiri paling depan, diikuti oleh makmum. Jika yang mensolatinya sedikit, diusahakan dibuat 3 baris atau 3 saf. Yang ketiga, mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan sholat jamaah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada juga yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya adalah sebagai berikut. Niat untuk jenazah laki-laki. Usalli ala hadzal mayyiti 4 takbiratin fardan kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Niat untuk jenazah perempuan. Usalli ala hadzihil mayyitati 4 takbiratin fardan kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, takbiratul ihram yang pertama. Dan setelah takbir pertama ini selanjutnya membaca Al-Fatihah. Yang kelima, takbir yang kedua. Setelah itu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang keenam, takbir yang ketiga. Kemudian membaca doa untuk jenazah. Bacaan doa bagi jenazah adalah sebagai berikut. Bila mayit itu, jenazah itu laki-laki, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sedangkan bila jenazah itu perempuan, Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Yang ketujuh, takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut.
Bila jenazahnya laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bila jenazahnya perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Yang kedelapan yaitu membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Kewajiban selanjutnya adalah menguburkan jenazah. Perihal menguburkan jenazah ada beberapa penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah SAW menganjurkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Menguburkan mayat pada malam diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa, seperti karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wewangian, atau karena sesuatu hal lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Yang ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur. Rasulullah SAW pernah mengantar jenazah sampai di kuburnya. Lalu beliau duduk di tepi lubang kubur dan bersabda, luaskanlah pada bagian kepala dan luaskan juga pada bagian kakinya. Ada beberapa kurma baginya di surga. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang keempat, boleh menguburkan 2-3 jenazah dalam satu liang. Hal itu dilakukan sewaktu usai perang Uhud. Rasulullah SAW bersabda, galilah dan dalamkanlah, baguskanlah dan masukkanlah 2 atau 3 orang di dalam satu liang kubur. Dahulukanlah yang masuk lebih dahulu orang yang paling banyak hafal Al-Quran. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Tirmizi dari Hisam bin Amir radhiyallahu anhu. Yang kelima, bacaan meletakkan mayit dalam kubur. Apabila meletakkan mayit dalam kubur, Rasulullah SAW membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah juga membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah wa ala sunnati Rasulillah. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali Nasa'i dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebelum dikubur, ahli waris atau keluarga hendaklah bersedia menjadi penjamin atau menyelesaikan atas hutang-hutang si mayit jika ada, baik dari harta yang ditinggalkannya atau dari sumbangan keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, diri orang mukmin itu tergantung, tidak akan sampai ke hadirat Tuhannya karena hutangnya, sampai dibayar sebelum hutangnya itu oleh keluarganya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang pengurusan jenazah. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi pengunjung channel kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.